Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, Horas, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian pada hari ini, yaitu Jumat 19 September 2025. Sebelum kita masuk dalam renungan kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah kami bersyukur berterima kasih kepadamu pagi ini. Kami boleh menerima hidup, boleh menerima kasih-Mu Tuhan pada pagi ini. Semua itu adalah karena kebaikan-Mu kepada kami. Dan Bapa, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman yang boleh kami dengar itu hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Ibu Bapak Saudara sekalian, sebagai topiknya adalah yang kuat dan yang lemah, mari hidup menolong yang lemah. Dan nats yang terpilih adalah dari Roma 15 ayat yang pertama. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak. Alai patut dohita namar gogoi mangaju hagaleon ni akana hurang gogo jala unang ma tahasiani dirita. Dalam bahasa Indonesia, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ibu Bapak Saudara sekalian, pernah mungkin mendengar istilah ataupun ungkapan perbedaan bila dikelola dengan baik dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi sebaliknya bisa menjadi sumber konflik. Hal ini berlaku juga di kehidupan bergereja. Satu perbedaan dalam gereja, apapun bentuknya, misalnya perbedaan cara pandang, tingkat sosial ekonomi, pengetahuan, doktrin, keaktifan dalam ibadah, atau kegiatan bergereja, itu dapat menjadi suatu kekuatan dalam persekutuan bila dikelola dengan baik. Tetapi bila salah dalam pengelolaannya, maka perbedaan yang tadi itu bisa menjadi konflik, mengganggu keharmonisan bahkan keutuhan suatu gereja yang adalah tubuh Kristus. Termasuk apabila ada perbedaan mencolok dalam tingkat kerohanian, iman, percaya, atau juga pandangan tentang keselamatan di kalangan atau di antara jemaat. Ada yang merasa kuat dalam hal iman dan percaya, dan ada yang merasa kurang atau lemah imannya. Ini pun dapat menimbulkan perpecahan. Kenapa? Karena seseorang atau kelompok yang merasa lebih rohani atau lebih beriman dari yang lain cenderung bisa menghakimi orang lain yang dianggap lebih rendah rohaninya atau imannya. Sehingga kalau ini terjadi, gereja dapat menjadi tempat saling menjatuhkan, bukan tempat untuk memuliakan Allah melalui sikap yang benar, sikap yang saling menerima, saling melengkapi, saling melayani, dan saling mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, inilah yang dihadapi oleh Paulus ataupun oleh jemaat di Roma. Di mana jemaat di Roma
yang Kristen itu terdiri dari orang yang berlatar belakangkan Yahudi dan non-Yahudi. Kedua kelompok ini hidup bersama, tetapi membangun satu sekat atau batas di antara mereka karena perbedaan latar belakang ataupun pemahaman tentang kehidupan orang percaya berdasarkan pada satu isu yang hangat, dan salah satu isu yang hangat adalah pandangan atau soal makanan. Bagi orang Yahudi Kristen, mereka masih terikat dengan hukum dan tradisi tertentu, menganggap tidak semua makanan bisa dimakan. Sedangkan bagi orang non-Yahudi Kristen, mereka meyakini tentang kebebasan Kristen, bahwa tidak ada makanan yang tidak halal, apalagi mereka tidak terikat dengan hukum dan tradisi Yahudi, sehingga menganggap tidak wajib untuk melakukannya. Nah, perbedaan ini kemudian menjadi pemicu ketegangan di antara jemaat. Karena di satu sisi, orang Kristen berlatar belakang Yahudi menganggap orang Yunani kurang kudus, sedangkan di sisi lain, orang Kristen berlatar belakang Yunani menganggap orang berlatar belakang Yahudi terlalu ikut aturan karena masih hidup dalam bayangan hukum Taurat. Akibatnya timbul suasana saling menghakimi, meremehkan, mengejek di antara dua kelompok jemaat tersebut. Mereka yang merasa diri kuat rohaninya atau imannya memandang rendah mereka yang dianggap lemah imannya. Nah, saudara-saudara, di tengah situasi yang demikian, Paulus menyapa jemaat di Roma melalui nats pagi ini, yaitu pasal 15 ayat yang pertama. Paulus membedakan kedua kelompok ini dengan kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Kelompok yang kuat adalah mereka yang memiliki kematangan iman dalam memahami kebebasan Kristen. Sedangkan kelompok yang lemah adalah mereka yang masih mengikatkan diri dengan tradisi dan kurang menghargai kasih karunia dalam Injil. Bagi Paulus, persoalan yang dihadapi oleh jemaat adalah masalah serius, karena ini bukan lagi berbicara tentang isu makanan, tetapi sikap seseorang terhadap yang lain, seperti saling menghakimi, merendahkan, menghina, dan mengejek. Hal ini bisa mengakibatkan pengkotak-kotakan dalam jemaat atau persekutuan. Karena dalam persekutuan yang terkotak-kotak tidak mungkin memuliakan Allah. Terlebih lagi, menurut Paulus, kurangnya kesatuan dan penerimaan antara satu dengan yang lain di dalam jemaat dapat merusak rencana Allah sejak semula, yaitu membangun kesatuan tubuh Kristus di atas dasar Injil supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Oleh karena itu, Paulus meminta kepada mereka yang kuat secara rohani untuk menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat, tidak mencari kesenangan sendiri. Ibu bapak saudara sekalian, mereka yang kuat tidak boleh menjadi sombong dan bermegah diri sehingga menghina orang lain. Sebab mereka menjadi kuat bukan karena usaha mereka, melainkan anugerah Allah. Dan anugerah Allah ini diberikan supaya mereka dapat menanggung kelemahan orang lain, saling menerima dan menghargai atas pandangan masing-masing kelompok, bukan saling merendahkan apalagi mencela. Dengan demikian dapat tercapai tujuan membangun kesatuan tubuh Kristus di atas dasar Injil supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Sekarang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita, gereja masa kini? Sudahkah kita yang kuat secara rohani membimbing dan menjadi teladan bagi mereka yang lemah? Nats pagi ini, Roma 15 ayat 1 adalah sebuah cermin yang menantang kita untuk melihat diri kita sendiri. Apakah kita menggunakan kekuatan kita miliki untuk memuliakan diri atau untuk menopang dan melayani orang lain? Kekuatan yang sejati bukanlah yang membuat kita berdiri tegak sendirian, egois, mementingkan diri atau mengkasihani diri, melainkan yang memungkinkan kita untuk merendahkan hati, membungkuk, dan mengangkat orang lain yang terjatuh. Mereka yang kuat memiliki kewajiban kepada yang lemah. Yang lemah bukan menjadi korban dari yang kuat, tetapi dibantu oleh yang kuat. Panggilan ini adalah panggilan untuk menjadi seperti Kristus, mengadopsi sikapnya yang kuat dalam menanggung penderitaan dan tantangan, bukan sikap merendahkan, menuntut,
apalagi egois. Mari kita yang kuat secara iman untuk menolong mereka yang kurang atau berada dalam kelemahan iman dan percayanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan pelajari. Ya Bapa, ajar kami untuk tidak sombong atau tinggi hati atas sesama kami, tetapi memakai kekuatan yang Kau beri kepada kami untuk menopang mereka yang sedang lemah, apapun keadaannya, terutama mereka yang sedang lemah imannya. Bentuklah hati kami agar menyerupai Kristus yang hidup bukan untuk menyenangkan dirinya, tetapi untuk memikirkan dan menyelamatkan kami orang yang berdosa. Ampuni dosa kami adalah dalam Kristus kami memohon dan bersyukur. Amin. Mari kita tutup renungan pagi hari ini dengan bersatu dalam doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.